Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuriana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Bisnis dan Pemasaran. Nomor peserta PPG 2015 01170061. NIM PPG 2000001921855008. Hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran secara luring sebagai syarat untuk uji kinerja di SMK Negeri 1 Pesangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pada hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita itu bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan pembelajaran kita sebagaimana biasanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita lakukan dengan berdoa terlebih dahulu. Yang pertama, Intan Kemalasari, Firdayani, hadir Bu. Ina Janati, hadir Bu. Sri Wahyuni, hadir Bu. Maulana Zikra, hadir Bu. Dan yang terakhir, Nurul Syakria, hadir Bu. Pada hari ini kita hadir semua dan kita akan melakukan pembelajaran kita pada hari ini ya. Masih semangat? Masih. Ya, Ibu harapkan semangat kita belajar di sini sama halnya seperti semangat pahlawan kemerdekaan kita dahulu dalam memperjuangkan negara kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat kalian itu harus benar-benar yakin dalam belajar. Tadi Ibu bilang SMK? Yes. SMK? Is the best. Hari ini pembelajaran akan kita lanjutkan ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Masih ingat tidak dengan pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Masih. Siapa yang masih ingat? Tinggi tangan. Ya, Tentang hubungan bisnis adalah sekadar faktor atau keadaan suatu usaha yang dapat mempengaruhi kegiatan dan kinerja bisnis. Ada lagi yang lain? Ya. Hubungan bisnis ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari perusahaan, pemasok, pelanggan, dan perantara pemasaran. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan demografis, lingkungan ekonomi, dan teknologi. Ya, jelas ya. Berarti pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang lingkungan bisnis. Pembelajaran kita yang minggu lalu, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas. Nisa, silakan Nisa. Apa Tanya apa yang membedakan lingkungan internal dan lingkungan eksternal? Nah, kalau misalnya itu kemarin kita kan sudah mempelajari. Kalau lingkungan internal itu pasti berasal dari dalam perusahaan, sedangkan lingkungan eksternal berasal dari perusahaan. Nah, nanti yang harus kalian pahami itu bahwasanya kalau lingkungan internal itu berupa kekuatan dan kelemahan, sedangkan lingkungan eksternal itu berupa apa? Peluang dan ancaman. Nah, nanti materi itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sudah jelas? Ya. Berarti kalau sudah jelas, untuk hari ini materinya kita lanjutkan dengan menganalisis peluang usaha. Bicara tentang menganalisis peluang usaha
Ibu ingin tanya dulu, yang namanya peluang itu apa? Usaha itu apa? Arti peluang dulu, apa artinya? Kesempatan. Usaha, apa artinya nak? Yang lain? Kegiatan yang menghasilkan dasar negara. Ibu ingin tanya lagi. Sekarang kan lagi pandemi COVID, benar tidak? Benar. Pada saat pandemi COVID sekarang ini, jelas aktivitas kita itu agak berkurang. Bahkan mungkin kita untuk bergerak ke sana kemari itu agak sedikit tidak bebas. Malah kegiatan kita sekarang itu banyak kita lakukan di rumah. Itu salah satunya. Berarti kalau misalnya berdasarkan keadaan atau situasi sekarang, kira-kira peluang apa sih yang bisa dilakukan? Kalau Citra usahanya Online shop. yang lain, kalau misalnya kurir, usaha apa nak? Kemudian kalau Alia, apa kira-kira nak? Usaha? Kalau misalnya tadi ada yang bilang mau menjual paket data atau pulsa, apa sih alasannya? Kenapa mau di usaha tersebut? Karena banyak yang membutuhkan. Kenapa butuh? Karena pada saat sekarang itu belajarnya secara iya, benar. Nah, sebelum kalian itu memilih suatu usaha untuk saat sekarang ini, itu bisa dilihat usaha tersebut mempunyai peluang potensial yang bagus atau tidak. Biar lebih jelas, akan kita lihat dalam tayangan PowerPoint berikut ini. Perhatikan ya. Ya, berarti pada hari ini kita itu akan mempelajari tentang materi peluang usaha. Kemudian di sini tadinya nanti yang Ibu harapkan yaitu kalian itu bisa menganalisis peluang usaha, kemudian melakukan analisis peluang usaha dengan analisis SWOT. Nah, setelah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yang Ibu inginkan kepada kalian itu yang pertama, kalian itu bisa mendeskripsikan pengertian peluang usaha. Kemudian yang kedua, kalian itu bisa menganalisis peluang usaha yang potensial. Kemudian yang ketiga itu bisa menganalisis peluang usaha dengan menggunakan analisis SWOT. Dan yang terakhir, keterampilan yang Ibu inginkan itu kalian itu bisa menentukan peluang usaha dengan menggunakan analisis SWOT. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, tadi kita kan sudah berbicara tentang peluang usaha. Peluang tadi kalian bilang itu kesempatan, sedangkan usaha itu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penjualan barang atau dan jasa untuk memperoleh suatu keuntungan. Nah, kalau sekarang arti dari peluang usaha itu sendiri apa? Suatu kesempatan bagi semua orang untuk memulai usaha atau bisnis. Yang lain ada? Peluang usaha adalah kesempatan untuk melakukan kegiatan penjualan maupun pembelian barang atau jasa untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Ya, benar sekali ya. Selanjutnya akan kita lihat bagaimana kita itu bisa memanfaatkan peluang bisnis. Di sini yang pertama itu bisa kita lihat cara kita menemukan peluang usaha yang potensial. Sebelumnya, yang namanya usaha potensial itu yang bagaimana? Merupakan peluang usaha yang mempunyai prospek dan tingkat kesuksesan yang tinggi dan cukup menjanjikan. Ya, berarti kalau peluang usaha yang potensial itu usahanya itu cukup menjanjikan, kemudian usaha itu juga dibutuhkan oleh masyarakat, ya kan? Itu maksudnya usaha yang potensial. Kemudian di sini kita bisa lihat peluang usaha yang potensial itu. Yang pertama dia itu harus mempunyai nilai jual yang tinggi. Yang kedua itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan selanjutnya, apalagi yang kita harus perhatikan Jenis usaha ya, jenis usaha itu tidak musiman. Selanjutnya, bertahan lama di pasar. Kemudian selanjutnya yaitu risiko yang dialami itu kecil ya.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut? Ya, kita lanjut ya. Nah, berarti adanya peluang usaha tadi itu bisa kita gunakan dengan berbagai analisis. Nah, salah satu analisis yang kita gunakan di sini yaitu dengan menggunakan analisis SWOT ya. Analisis SWOT yang kita gunakan untuk melihat peluang yang ada pada suatu usaha. Nah, kalau analisis SWOT itu terdiri dari 4 huruf ya. Ada S, W, O, dan T. Nah, kira-kira kalau S itu untuk apa? Kemudian W itu untuk selanjutnya opportunity dan nah kita lihat yang pertama. S yang pertama itu untuk strength atau kekuatan. Makna dari kekuatan itu apa? Merupakan analisis kekuatan, yaitu kekuatan situasi maupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan. Benar ya, yang bilang bisa tadi. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya weakness atau kelemahan. Siapa yang tahu? Situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri. Ya. Yang selanjutnya itu ada yang namanya opportunity atau peluang. Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Analisis peluang kondisi yang merupakan peluang di luar suatu perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Ya, benar. Nah, yang terakhir bisa kita lihat itu adanya threats atau ancaman. Kalau semua bagaimana, Nak? Yaitu analisis ancaman. Cara menganalisis ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan yang menyebabkan kerugian. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan menyangkut dengan analisis SWOT. Apa nak pertanyaannya? Apa yang membedakan helpful dan harmful? Ya. Ada yang tahu tidak perbedaannya? Mira. Helpful adalah yang bermanfaat, harmful adalah yang merugikan atau berbahaya. Ya, sangat benar sekali jawaban dari Vira. Mana sih yang bermanfaat di situ atau mana yang membahayakan di situ di antara keempat analisis SWOT ini? Yang bermanfaat itu yang mana? Strength and opportunity. Ya, yang bermanfaat itu adalah strength dengan opportunity. Nah, yang merugikan atau yang membahayakan Weakness dan threat. itu ya berarti yang membahayakan bagi suatu perusahaan. Ada yang ingin tanyakan? Bisa? Apa ada pertanyaan? Apa tujuan dari analisis SWOT? Kalian tahu tujuan dari analisis SWOT? Untuk membedakan faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan yang telah dianalisis. Kalau misalnya kita perhatikan di situ kan ada beberapa faktor yang kita analisis, meliputi adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, setelah kita memperhatikan keempat faktor itu, apa yang bisa kita peroleh? Kita bisa mengetahui kekuatan, Ya, kelemahan, peluang, dan ancaman. ya, sangat bagus jawaban dari murid. Bisa dipahami? Bisa. Nah, tadi kan sudah kita bilang, kalau misalnya dengan strength, apa yang kita lakukan di situ? Apa sih contoh analisis dengan menggunakan kekuatan? Apa pertanyaan yang bisa kita ajukan? Sehingga kita tahu bahwasanya di situ analisisnya sudah mengandung suatu kekuatan. Setiap permintaan dan kebutuhan pelanggan. Ya, ada lagi tidak? Produk yang dihasilkan mudah dijangkau oleh pelanggan. Iya, kemudian evaluasi yang bisa kita gunakan untuk strength selanjutnya itu adalah produk yang dihasilkan itu mudah dijangkau. Kalau untuk weakness, analisis SWOT-nya dalam mengevaluasi kelemahan, apa yang kita lakukan? Contohnya, ya, misalnya kelemahannya di situ kekurangan dana. Yang selanjutnya, Memiliki orang-orang baru yang belum terampil. kemudian termasuk juga di situ adalah produk belum cukup di Benar. dan itu merupakan semuanya termasuk ke dalam analisis kelemahan. Nah, selanjutnya yang namanya opportunity. Berarti kalau opportunity di sini berhubungan dengan peluang. Apa yang bisa kita evaluasi di situ mengenai dengan peluang? Karya yang ditekuni sedang mengalami kenaikan. Ya. Kemudian
bisa kita lihat mulai dengan kesempatan apa yang bisa kita lihat. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, supaya lebih jelas tentang peluang usaha yang bisa kita lakukan, ini kita bisa lihat dalam salah satu video berikut ini ya. Coba ditonton ya, dicermati dan diamati. Memanfaatkan ruang terbuka dan tempat umum lainnya dengan suasana yang tidak terlalu ramai, puluhan konten kreator media sosial di Kabupaten Karawang mencari ide dan gagasan untuk mengisi konten media sosial, YouTube, Instagram, dan Facebook sebagai upaya menyalurkan kreativitas remaja dalam mengisi waktu di tengah pandemi COVID-19. Menurut salah seorang konten kreator bahwa di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, khususnya remaja perlu ruang atau media sebagai penghilang rasa jenuh dan salah satunya disalurkan ke hal yang positif seperti memanfaatkan media sosial sebagai wadah penyaluran kreativitas. Salah satunya pemilik channel YouTube Kiki V, remaja ini mengisi konten dengan mengenalkan potensi UKM Karawang dan potensi wisata Kabupaten Karawang. Cukup bermodalkan telepon selular dan kuota, puluhan remaja ini bisa berekspresi menyalurkan kreativitasnya. Nah, berarti kan kalian sudah melihat dan mencermati salah satu peluang usaha yang bisa kita lakukan pada saat sekarang ini ya, tentunya di saat masa pandemi COVID. Apa sih kira-kira yang bisa kalian simpulkan? Kusno ya, silakan Nak. Apa? Bisa mengisi waktu konten yang sama. Kalau menurut Alia, apa Nak? Memanfaatkan media sosial untuk beraktivitas di saat tengah-tengah pandemi COVID-19. Ayo, ada lagi yang lain? Mengisi waktu luang dengan membuat konten. Ada lagi yang lain nggak kira-kira? Apa sih yang bisa disimpulkan? Bisa. Semua konten bisa dibuat asal tidak melanggar hukum sesuai aturan yang berlaku. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang ini, cocok nggak digunakan pada saat sekarang ini? Cocok ya. Di samping tadi kan ada beberapa peluang usaha yang sudah kalian sebutkan ya. Berarti nanti kalau di sana peluang usaha yang dipilih itu disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat sekarang. Nah, berarti kan untuk lebih melihat kreativitas kalian dalam membuat suatu peluang usaha, Ibu akan membagikan tugas yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok ya. Ibu akan membagikan LKPD dan tolong dikerjakan secara berkelompok. Nah, coba diperhatikan. Kelompoknya langsung kita tentukan ya, langsung menyamping. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, setiap kelompok itu sudah disediakan satu LKPD. Silakan dijawab dan dikerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Di situ tugasnya, coba diperhatikan. Ada jenis usaha, kemudian kegiatan apa yang dilakukan, kemudian buat dalam suatu analisis SWOT-nya. Dan boleh dikerjakan dari sekarang. Setelah selesai nanti boleh dipresentasikan hasilnya di depan kelas ya. Silakan dikerjakan. Mana yang kurang jelas boleh tanya. Ada kendala? Usaha apa ini? Kelompok 1? Usaha apa? Kira-kira berembuk? Usaha apa? Kompromi dengan sama kelompok ya. Dilihat itu yang benar-benar memang merupakan suatu peluang yang potensial yang bisa kita gunakan sekarang ini. Kalau kelompok Maulana juga usaha apa kira-kira? Usaha dipilih? Konten kreator. Kenapa memilih konten kreator? Karena menurut kami usaha yang cocok berjalan di masa pandemi. Bisa dicoba untuk masa pendidikan yang mulai kelihatan kondisi. Kalau misalnya ada kendala, boleh ditanya.
isi terus. Kelompok mana? Usaha apa yang itu? Usaha? Food delivery. Cocok nggak dengan situasi sekarang? Cocok. Apa alasannya? Kami menyediakan makanan yang bisa disupply ke rumah. Jadi kalau food delivery itu apa dari Bapak? Bapak kenapa dia? Bisa angkat, itu cocok ya kalau dengan saat sekarang ya. Karena orang tadi tidak boleh dua. Terus ya hasilnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siap? Siap. Kalau siap kita presentasikan. Kita mulai dengan kita acak aja ya. Silakan kelompok Maulana Zikra untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Silakan ke depan. Gimana? Ini aja. Seperti ini. Zikra seperti ini. Silakan bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang peluang usaha dengan tema konten kreator. Berbicara tentang konten kreator, pasti banyak dari kita belum paham. Apa sih pengertian konten kreator? Siapa sih itu? Nah, makanya di sini kita bakalan jelasin. Apa sih konten kreator? Konten kreator itu adalah sebutan bagi seseorang yang menciptakan berbagai materi konten baik berupa tulisan, gambar, video, ataupun suara. Ataupun bisa jadi 2 atau lebih dari 3 materi. Contohnya seperti konten kreator YouTube. Nah, kegiatan usaha yang dilakukan dengan membuat konten termasuk konten untuk tujuan promosi bisnis. Konten yang dihasilkan bisa dalam bentuk gambar, artikel, video, foto, dan lain-lain. Dan menggunakan konten tersebut untuk diposting di beberapa media seperti email, YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya. Hasil analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. 1. Digital konten bisa menjangkau target market secara luas. Yang kedua, konten kreator bebas berekspresi untuk berkreasi. Kemudian yang kedua, weakness atau kelemahannya. 1. Masih terlalu bebas dan tidak adanya batasan norma, sehingga yang dibuat terkadang ke arah konten yang buruk. Yang kedua, banyak konten yang akan sama dengan yang lain dan terkadang konten cepat dilupakan. Kemudian yang ketiga, opportunity atau peluang. Di tengah pandemi COVID-19, konten digital menjadi alternatif tayangan yang dapat menghibur sekaligus memberi edukasi kepada masyarakat. Kedua, konten dapat dijadikan mata pencarian bagi pelaku bisnis sekaligus mengembangkan kreativitas. Terakhir, threats, ancaman. Munculnya konten kreator baru yang lebih terkenal dengan materi kontennya yang lebih bagus dan menarik. Sekian yang dapat kami presentasikan. Kelompok usaha 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh kelompok lain menyangkut dengan usaha yang dipilih oleh kelompok 1 itu adalah konten kreator. Silakan ditanyakan kepada kelompok 2 ya. Menurut pendapat kelompok kalian, apakah konten kreator merupakan usaha yang baik dilaksanakan saat ini dan masa mendatang? Menurut kami, konten kreator termasuk usaha yang bagus untuk masa yang akan datang, apalagi dengan kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini. Semua informasi sekarang akan dicari melalui HP, laptop, misalnya. Semua kita bisa lancar di FB, Instagram, YouTube, bahkan di TikTok. Usahanya konten kreator pasti bertahan lama, asalkan mempunyai kreativitas dan menemukan ide-ide yang baru. Mohon Sri yang bertanya. Ada lagi? Apakah konten kreator itu bisa dilakukan oleh semua orang? Bisa, tergantung orangnya. Siapapun bisa membuat konten asalkan ada
aktivitasnya masing-masing. Ya, siapapun bisa membuat konten asal. Nah, coba dulu diperhatikan, itu tambahkan. Kalau misalnya kita bilang tadi yang berhubungan dengan konten kreator, itu merupakan suatu tugas atau cara yang dilakukan oleh seseorang itu untuk mengisi suatu konten. Jadi konten itu bisa diisi melalui sosial media yang dia miliki, apakah itu melalui Instagram, YouTube, atau hal-hal yang lain. Dan yang intinya semua konten itu bisa ditampilkan di media sosial. Nah, kemudian yang kedua tadi yang ditanya, apakah konten kreator itu bisa dilakukan oleh semua orang? Bisa. Sekarang coba kalian perhatikan, kalau yang namanya konten kreator itu kan kita membuat suatu konten yang kemudian itu kita buat di media sosial. Tanpa kalian sadari, sebenarnya pada saat kalian itu sudah mengupdate data di sana sini di akun sosial yang kalian miliki, apakah itu Facebook, Twitter, Instagram, ataupun hal yang lain, bahkan itu termasuk juga di TikTok. Pada saat itu kalian itu sudah melakukan dan menciptakan suatu konten itu tanpa kalian sadari. Nah, tentunya konten yang kalian isi itu ya memang kalian sukai. Nah, pada saat kalian sukai itu, kalian menampilkan konten kalian isi, apakah itu dalam bentuk gambar, video, ataupun foto, yang tujuannya memang untuk menarik perhatian orang lain untuk melihatnya. Nah, sampai di sini jelas? Jelas. Kira-kira bagus nggak di masa yang akan datang? Bagus. Kalau misalnya kita lihat sekarang, anak-anak muda seperti orang kalian di sini, hobinya memang dengan HP kan? Jadi apapun informasinya itu pasti kalian cari itu melalui HP. Kalian itu pasti dengan adanya HP kalian itu akan berserakan di dunia maya, apakah itu nanti Twitter, YouTube, ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, sampai di sini ada lagi yang ingin tanyakan? Atau sudah jelas? Jelas? Jelas. Ya. Berarti kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya, tadi ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan presentasi sudah sangat bagus. Silakan kelompok 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai di sini, kira-kira ada lagi yang ingin tanyakan? Sudah jelas? Jelas. Jelas ya. Nah, berarti kalau misalnya sudah jelas, apa sih pembelajaran kita pada hari ini? Kesimpulannya? Ina? Peluang usaha adalah kesempatan untuk melakukan kegiatan penjualan maupun pembelian barang atau jasa untuk mencapai tujuan tertentu atau keuntungan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Iya, benar. Ada lagi yang lain? Untuk menentukan peluang usaha yang potensial dapat dilihat yang pertama, produk mempunyai nilai jual tinggi, yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat, yang ketiga, jenis usaha tidak musiman, dan yang keempat, bertahan lama di pasar. Ya, yang selanjutnya, yang ketiga, siapa lagi yang tahu? Kalau misalnya mengenai dengan sumber peluang usaha, sumber peluang usaha itu bisa kita peroleh dari mana? Yang pertama dari diri kita sendiri, yang kedua dari orang lain. Bagaimana kita analisis SWOT? Perlu tidak? Perlunya di mana? Ya, aku rasa pembelajaran kita untuk hari ini sudah cukup. Dan untuk evaluasi kalian itu coba dibuka materinya tentang peluang usaha dan analisis SWOT itu yang ada pada halaman 54 dan 55. Itu silakan dikerjakan secara pribadi atau individual. Nah, ya. Dan jangan lupa untuk minggu selanjutnya kita akan mempelajari tentang strategi bisnis. Silahkan dibaca-baca lagi di rumah, dipahami ya. Itu melanjutkan pembelajaran kita untuk minggu yang selanjutnya. Dan kita akhiri dengan kita membaca doa ya. Silakan kita membaca doa lagi. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini menjadi suatu keberkahan bagi kita semua. Dan jangan lupa
tetap dengan mematuhi protokol kesehatan, tetap dengan bersama. Kemudian jangan lupa memakai masker, dan itu semua untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama. Dan untuk selanjutnya Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.